Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada materi piranti, sensor, dan aktuator. Jadi mata pelajaran ini diajarkan di kelas di jurusan otomasi. Mata pelajaran ini diajarkan mulai dari kelas 11 lanjut ke kelas 12, nanti juga ada lagi mata pelajaran piranti, sensor, dan aktuator. Lanjut kelas 13 masih ada lagi pelajaran ini. Jadi ini yang pertama, kalian mempelajari materi piranti, sensor, dan aktuator. Dasarnya, karena jenis sensor itu dalam dunia otomasi sangat banyak, kemudian aktuatornya juga sangat banyak. Jadi makanya mata pelajaran ini dipelajari dalam 3 tahun atau 6 semester. Karena kalian baru mempelajari materi ini, maka saya akan jelaskan. Saya akan opening, jelaskan dari awal apa itu yang namanya sensor dan aktuator. Kita akan kenalkan tentang piranti, sensor, dan aktuator. Oke, yang pertama tentu tak bosan-bosannya saya ucapkan kalian selamat datang di kelas 11, karena kalian telah berhasil untuk naik level dari kelas 1 menjadi dari kelas 10 menjadi kelas 11. Artinya sudah ada keberhasilan yang sudah kalian capai, sehingga kalian bisa layak dinyatakan untuk naik kelas. Kemudian tetap saya himbau, karena kita dalam kondisi pandemi, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Mungkin banyak orang di luar sana yang tidak mengindahkan protokoler kesehatan, tapi saya berharap Anda tidak masuk ke dalam itu. Anda masuk ke dalam orang-orang yang disiplin, yang menjaga protokoler kesehatan, pakai masker, selalu sering cuci tangan, kemudian kalau bisa pakai face shield, sehingga tujuan daripada penjagaan protokol kesehatan ini tercapai. Anda bisa sehat, selamat, dan terhindar dari penyakit COVID-19. Kemudian karena kita dalam kondisi seperti ini, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan, ya ikuti protokol kesehatan seperti tadi. Kemudian dalam hal belajar, walaupun dalam kondisi pandemi, kita harus tetap belajar. Dan salah satu cara belajarnya adalah seperti yang kita laksanakan saat ini, adalah dengan belajar jarak jauh atau PJJ istilahnya di pemerintah. Atau kalau di kampus lainnya adalah e-learning atau internet learning. Ini sebenarnya sudah lama dikembangkan, cuman dengan adanya pandemi ini menjadi populer. Saya sewaktu di kampus sudah mempelajari e-learning 4 tahun 5 tahun yang lalu, atau bahkan 7 tahun yang lalu sudah belajar dengan nama e-learning, cuman tidak begitu populer karena kondisinya kita tidak terpaksa untuk mempelajari itu. Kalau sekarang ini kita harus mau tidak mau harus belajar dengan sistem e-learning ini. Jadi ini merupakan suatu hal yang wajar-wajar saja, tidak suatu hal yang menyulitkan kalau menurut saya. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Kemudian selalu saya sampaikan bahwasanya sebenarnya kondisi seperti ini adalah sebuah tantangan baru, karena setiap masa itu kan ada tantangannya. Contoh, kalau zaman dulu orang sekolah, tantangannya harus berjalan berkilo-kilo dulu baru bisa sampai ke sekolah. Atau mungkin anak-anak di zaman saya dulu harus mencari uang dulu baru dapat uang jajan, misalkan. Jadi banyak contoh-contoh yang lain. Kalau kita lihat di TV, ada dulu yang harus menyeberang sungai, ada yang harus ketika pergi sekolah pakai baju sekolah, menyeberang sungai dulu, buka dulu, lepas dulu semua bajunya, setelah sungainya diseberang baru pakai lagi bajunya, baru jalan lagi ke sekolah. Jadi macam-macam tantangannya. Jadi kita saat ini tiba di masa tantangan pandemi, kita harus belajar dengan online dan kita harus berusaha untuk mengerti. Jadi tidak ada alasan misalkan belajar dengan online kita tidak mengerti, berarti kita menyalahkan keadaan namanya. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan, tapi kita harus mencari solusi dari masalah-masalah atau persoalan yang ada. Kemudian walaupun tantangan ini berat, yang namanya hidup, kita harus tetap berlanjut. Kita harus melanjutkan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa-apa yang menjadi rutinitas kita tetap harus kita lanjutkan. Tentu kita mencari caranya bagaimana itu tetap berlanjut. Kemudian
himbauan saya adalah kamu harus bijaksana dalam menggunakan handphone. Kita berada dalam kondisi seperti ini, memang gunakanlah handphone ini sebaik mungkin, seefektif mungkin. Jangan gunakan untuk bermain game misalkan, itu yang akan menghabiskan kuota. Bermain game yang berlebihan, sementara kamu sekarang membutuhkan kuota atau paket internet atau handphone itu untuk belajar. Jadi bijaksanalah menggunakan handphone. Ketika kamu memiliki kesempatan menggunakan handphone berlama-lama, ya gunakanlah untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang bersifat mubazir. Oke, itu himbauan dari saya. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis sensor ini, materi sensor ini. Ketika kita berbicara tentang sensor, apa yang ada di benak kalian, apa yang ada di pikiran kalian? Nah, ini saya mungkin berbeda-beda versi. Makanya saya akan kasih gambaran umum sensor itu seperti apa. Ceritanya sensor itu seperti apa, atau deskripsinya seperti apa, penerapannya seperti apa, kan itu yang perlu kita sampaikan di sini. Gambaran umum contohnya ini nih. Ada misalkan kamu pernah ke mall-mall atau pernah ke bandara atau ke tempat-tempat yang ada ini seperti ini, pintu kaca dia otomatis bisa terbuka sendiri. Ketika orang lewat, pintunya terbuka sendiri. Ketika orangnya pergi, pintunya menutup sendiri. Nah, kira-kira yang membuat dia seperti ini apa, kan begitu? Tentu ada pertanyaan. Tentu tidak mungkin ada unsur mbah dukun di sini, bukan sulap, bukan sihir, kan gitu. Nanti kalau orangnya masuk, misalkan pintu ini sudah dikasih sesuatu oleh mbah dukun, kan nggak mungkin. Jadi ini ilmiah, ini teknik. Ketika kita lewat ke sini, pintunya akan terbuka. Ketika kita melewati pintunya, maka pintunya akan tertutup sendiri. Datang lagi orang, dia akan terbuka sendiri. Artinya ada sesuatu hal yang mendeteksi atau merasakan ada orang yang melewati pintu ini, dan ada perintah yang merintahkan supaya pintu ini terbuka. Logika sensor itu seperti itu, atau logika sistem otomasi seperti itu. Jadi ada yang merasakan dulu, kemudian ada yang memerintahkan, kemudian ada yang diperintah. Yang merasakan di sini apa? Tentu ada sensornya. Sense itu kan merasakan atau mendeteksi. Jadi dirasakan oleh si sensor ada orang yang lewat, kemudian diperintah oleh si kontrolernya nanti supaya pintunya membuka sendiri. Kan gitu. Jadi tidak ada lagi orang yang membuka lagi, buka tutup pintu, tidak perlu lagi kita dorong-dorong, dengan otomatis dia terbuka. Jadi ada yang mendeteksi, ada perasaannya, kayak gitu. Apa jenis perasaannya? Tentu perasaannya beda-beda. Kalau untuk mendeteksi orang lewat dengan mendeteksi suhu panas atau dingin, tentu tidak sama sensornya. Nah, jadi nanti ini tergolong dalam sensor apa, nanti kalian akan mencoba untuk mempelajarinya nanti. Kemudian ada lagi contoh ini, mungkin sama seperti tadi. Kalau kalian sering ke bandara atau ke mall-mall, tanpa memencet sesuatu, hanya dengan meletakkan tangannya di keran, nanti airnya keluar sendiri. Begitu juga dengan kita lepas, airnya juga mati sendiri. Siapa yang menghidupkan dan mematikan air? Tentu tidak ada operator yang mematikan atau menghidupkan, dan Anda pun tidak menyentuh apapun, kan begitu. Kenapa dia bisa aktif sendiri? Tentu sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan, ada yang merasa, ada yang merasakannya, ada yang mendeteksinya kalau Anda itu sudah meletakkan tangan pas di bawah keran. Nah, itu cara kerjanya kan begitu. Jadi kembali lagi, sensor itu adalah perasa. Kemudian lanjut, nah ini pintu portal parkir otomatis misalnya. Ketika Anda masuk, mungkin Anda memencet tombol awalnya, atau mungkin Anda menempelkan kartu awalnya. Dengan demikian maka portalnya akan terbuka. Ketika Anda pergi, portalnya menutup sendiri, kan tidak ada yang menutupnya. Siapa orang yang menutup portalnya? Kenapa bisa portalnya tertutup sendiri? Kan itu jadi pertanyaan. Nah, kan ketika Anda masuk, memang Anda masuk menempelkan kartu atau mencet tombol. Ketika Anda keluar, kan tidak ada mencet apapun. Kok dia bisa tahu, si portal ini bisa tahu kalau Anda sudah pergi, kan gitu. Tentu nanti di sini ada yang mendeteksinya, ada sensornya, ada yang mendeteksi bahwasanya Anda sudah melewati ini dan dia harus menutup portalnya.
Ini bukan dikerjakan secara manual, tapi ada yang mendeteksi kalau Anda itu sudah pergi. Kemudian ada lagi ini contoh lampu jalan otomatis. Ini untuk Anda perhatikan, ini tidak ada operatornya yang setiap pagi dimatikannya lampu, begitu hari sudah malam dihidupkannya lampu, kan tidak ada. Kalau ada operator seperti itu nanti banyak juga kerja operatornya kan gitu. Tapi dia bisa merasakan kalau kondisinya terang maka lampunya akan hidup sendiri. Kalau kondisinya terang, maksud saya ulangi, kalau kondisinya terang maka lampunya akan mati sendiri. Begitu kondisinya gelap, maka lampunya hidup sendiri. Nah, kok dia ini sistem ini bisa tahu hari udah malam lampunya hidup sendiri, hari siang lampunya mati sendiri? Tentu sekali lagi ada lagi yang merasakan, ada lagi yang mendeteksi bahwasanya cahaya itu sudah gelap, cahaya itu sudah terang, maka dia ketika cahayanya gelap diperintahnya lampunya hidup, ketika cahayanya terang diperintahnya lampunya mati. Nah, ini contoh-contoh penerapan sensor yang akan kita pelajari. Juga ada lagi ini, kamu lihat tangki sebesar ini, mungkin bagi yang udah pernah jalan-jalan ke pabrik akan tahu ini tangki, atau mungkin yang pernah jalan-jalan ke Pertamina, ada tangki-tangki Pertamina juga besar-besar seperti ini. Ini kan diisi dengan cairan. Nah, siapa yang akan mengetahui tangki ini udah penuh atau masih kosong? Atau kondisinya tangkinya mungkin isinya 1/4, 1/3, 1/2 gitu. Nah, ini kan kita nggak tahu. Siapa yang bisa mengetahui? Nggak mungkin ada lubang, orang lihat ke dalam, oh tangkinya udah segini, nggak mungkin. Itu akan menyulitkan. Nah, di sini juga nanti akan ada sensor yang akan mengetahui, yang akan merasakan, yang akan mendeteksi, oh ternyata tangkinya dalam kondisi setengah isinya. Oh ternyata tangkinya dalam kondisi 1/4. Oh ternyata tangkinya kondisinya udah hampir penuh. Nah, jadi tentu di sini akan ada pendeteksinya yang akan mendeteksi ketinggian atau isi daripada tangki ini. Nah, itu kira-kira gambaran umum tentang sensor saya berikan. Mudah-mudahan ini bisa mengarahkan pemikiranmu bahwasanya oh ternyata sensor itu seperti itu, lebih kurangnya seperti itu, untuk dasar awalnya seperti itu sensor. Nah, yang akan kita pelajari materi sensor kita tentang materi piranti sensor dan aktuator pada semester ini itu ada 6 jenis sensor. Yang pertama ada namanya sensor proximity. Tadi kan kita udah bercerita banyak, ada yang tentang bagaimana melihat isi tangki, ada yang tentang cahaya, kemudian ada yang orang yang lewat di sini. Itu jenis sensornya tentu berbeda-beda. Nah, kita akan bahas nanti satu-satu. Salah satunya ada namanya sensor proximity, kita pelajari di semester ini. Ada namanya sensor fotoelektrik, ada namanya sensor suhu, ada namanya rotary encoder, kemudian ada sensor tekanan atau pressure, kemudian ada sensor aliran atau flow. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada semester ini. Jadi semoga kalian masih bersemangat untuk belajar. Saya berharap kalian masih bersemangat untuk belajar. Kita akan gali semuanya ini, kita akan eksplorasi sehingga kalian mengetahui, memahami, dan nanti kalian bisa menjadi ahli di bidang ini. Ketika kalian ahli di bidang ini, kalian punya pengetahuan di bidang ini, ketika kalian punya skill di bidang ini, maka ini akan bisa kalian jual, ini akan bisa kalian jadikan modal untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saya rasa itu saja untuk materi kita untuk hari ini. Tadi saya sudah kenalkan bagaimana sensor itu bekerja secara sederhana. Kemudian ini materi yang kita akan pelajari di semester ini. Kemudian ini sebagai feedbacknya, apa kamu udah mengerti dengan saya jelaskan? Silakan kamu buat kesimpulan dari video ini, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Kemudian yang kedua, contoh peralatan pendeteksi yang paling dekat dengan kamu mungkin adalah setrika otomatis. Nah, tugasmu, coba kamu nanti cek di rumah, kamu hidupkan setrika, kemudian kamu catat waktunya. Hidupkan setrika, pilih salah satu mode. Jadi nanti ada 3 kali percobaan. Kamu pilih pertama mode yang pertama, misalkan kain katun kan gitu, ada tulisannya di setrika itu diputar kan. Pilih mode yang pertama, kemudian kamu hitung waktu dari awal kamu menghidupkan sampai dia mati sendiri. Nah, itu berapa waktunya. Kemudian setelah itu kamu cabut setrikanya, kamu dinginkan lagi. Setelah dingin, coba dengan mode yang kedua.
Nah, coba kamu amati, kira-kira waktunya sama atau berbeda. Kemudian kalau dia sama, apa alasannya? Kalau dia berbeda, apa alasannya? Nah, kemudian itu yang akan kamu kerjakan, 2 buah tugas tadi. Yang pertama kesimpulan, yang kedua pengamatan. Pengamatannya itu kalau bisa kamu buat videonya. Videokan, lampirkan di tugasmu nanti. Kemudian tetap jaga keselamatan. Jadi nanti serikalnya setelah udah selesai dicabut, jangan lupa dicabut. Jangan main-main kan gitu. Nanti jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dicabut. Memang ketika pengamatan tuh kamu betul-betul ada di sana dari awal sampai selesai. Tugas itu dikumpul jam 9 malam setiap harinya. Setiap saya berikan tugasnya dikumpul paling lama jam 9. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuanmu. Silakan bereksperimen, tetap hati-hati nanti terutama dalam mengerjakan tugas setrika. 3 kali percobaannya dengan mode yang atau putaran switchnya itu yang berbeda-beda. Itu saja saya rasa, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.